Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amil Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Aulia Zahra, mahasiswa Prodi MPUNJ Angkatan 2018. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang konsep pengajaran dan pembelajaran yang bersumber dari buku Model Pembelajaran karya Helmiati. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Paradigma dalam pendidikan mengalami pergeseran dari konsep pengajaran ke pembelajaran. Pengajaran lebih menekankan pada kegiatan guru dalam mentransfer ilmu dan pengetahuan kepada siswa. Pengajaran memberi kesan bahwa guru yang lebih aktif dan mendominasi dalam proses pengalihan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Siswa cenderung diposisikan sebagai objek yang pasif, sedangkan pembelajaran merupakan perpaduan yang harmonis antara kegiatan mengajar yang dilakukan guru dan kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Konsep pengajaran berangkat dari asumsi bahwa siswa ibarat gelas kosong, tidak tahu apa-apa dan tidak memiliki pengalaman. Gurulah yang serba tahu dan kaya dengan pengalaman. Karena itu, guru aktif dalam mengisi atau menabung pengetahuan ke otak siswa, atau konsep bank. Ini adalah pandangan paradigma lama yang tak dapat dipertahankan lagi dalam konteks saat ini. Konteks zaman dulu dapat terjadi seperti itu karena siswa relatif kurang memiliki sumber belajar seperti media cetak dan media elektronik berupa buku, koran, majalah, radio, TV, maupun fasilitas internet. Berbeda dengan kondisi sekarang di mana siswa mudah mengakses pengetahuan melalui berbagai sumber pengetahuan selain guru. Sebagian siswa bisa jadi telah mengalami pengalaman tertentu yang terkait dengan pembelajaran, sementara gurunya justru belum mengalami. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses membelajarkan siswa atau membuat siswa belajar. Make student learn. Tujuannya ialah membantu siswa belajar dengan memanipulasi lingkungan dan merekayasa kegiatan serta menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa untuk melalui, mengalami, atau melakukannya. Dari proses melalui, mengalami, dan melakukan itulah pada akhirnya siswa akan memperoleh pengetahuan, pemahaman, pembentukan sikap, dan keterampilan. Dalam konteks ini, siswalah yang aktif melakukan aktivitas belajar. Aktivitas belajar siswa dapat digolongkan ke dalam beberapa hal, yaitu yang pertama aktivitas gerak, yaitu seperti memperagakan, melakukan, mengerjakan, menggambar, melukis, menggerakkan, mendorong, mengoperasionalkan. Yang kedua ada aktivitas mendengarkan, yaitu seperti mendengarkan penjelasan guru, ceramah, dan pengarahan. Yang ketiga ada aktivitas visual, yaitu seperti melihat, mengamati, dan memperhatikan. Yang keempat ada aktivitas intelektual, seperti mengidentifikasi, berpikir, bertanya, menjawab, menganalisa, mereview, memecahkan masalah. Yang kelima ada aktivitas lisan, yaitu seperti melafalkan, menirukan bunyi, bercerita, membaca, tanya jawab, mengungkapkan, menyampaikan, membahasakan, dan seterusnya. Yang keenam ada aktivitas menulis, yaitu seperti mengarang, membaca makalah, membuat kesimpulan. Secara umum, potensi diri yang ada pada setiap manusia dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama ada potensi fisik, merupakan kemampuan anggota tubuh yang dimiliki seorang yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan apabila dilatih dengan baik. Yang kedua ada potensi mental intelektual, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kiri. Fungsi potensi tersebut adalah untuk berpikir, merencanakan sesuatu, menghitung, dan menganalisis. Yang ketiga ada potensi sosial emosional, merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kanan. Potensi ini memiliki kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, dan menata perasaan sendiri secara mendalam sehingga kehadirannya menyenangkan dan didambakan oleh orang lain. Yang keempat ada potensi mental spiritual, merupakan potensi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar atau kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Yang kelima ada potensi daya juang, merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi. Beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi yaitu yang pertama ada pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap, dan minat. Pada hakikatnya, substansi 6 komponen kompetensi di samping sama dengan 3 ranah atau aspek pembelajaran yang harus dicapai. 3 aspek atau ranah pembelajaran yang dimaksud adalah yang pertama kognitif, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua afektif, yaitu pembentukan sikap, karakter, dan kepribadian. Yang ketiga psikomotor, yaitu kemampuan atau keterampilan melakukan sesuatu. Nah, itu dia video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.